キバシのげ何 Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Nazeboku no Seikai wa Daremo. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku. Santai aja, bos. Cerita dibuka dengan memperlihatkannya perang besar antara 5 klan yang saling bersaing untuk memperebutkan supremasi di bumi, berakhir dengan kemenangan umat manusia yang dipimpin oleh peramal Sith. Sampai sekarang organisasi umat manusia memiliki tugas melindungi manusia dari perang. Lantas, Kai dan juga kedua temannya bertugas untuk memantau Rubanah tempat para iblis dikurung. Seperti biasa, Kai selalu bekerja dengan antusias, membuat pekerjaan kedua temannya lebih ringan. Meskipun saat ini kondisi masih aman, namun Kai tetap waspada jika para iblis memberontak. 5 klan yang sedang gencatan senjata saat ini adalah ras iblis, ras dewa liar, ras roh, ras hewan buas, dan juga manusia. Setelah itu mereka kembali ke markas. Saat di jalan, Aslan bertanya kepada Kai apakah ras iblis pernah kabur dari Rubanah. Kai menjawab dengan santuy tidak, sebab tugas Badan Perlindungan Umat Manusia adalah memastikan para iblis tidak bisa kabur dari sana. Kai tidak akan membiarkan ras iblis kabur, karena hal itu pasti akan membawa bencana besar bagi 4 klan. Tidak lama mereka tiba di markas, Kai mulai latihan simulasi menggunakan hologram monster. Aksi nekat Kai mendapatkan teguran dari Saki. Dengan sigap, Kai mematikan hologram agar Kai tidak terluka. Tidak lama kemudian, Aslan pun datang dan ngumpul bareng dengan Kai dan juga Saki. Di kesempatan itu, Saki membicarakan tentang prestasi Gen yang semakin melejit. Apalagi Gen akan dipindah tugaskan ke pusat. Lantas Saki mengajak kedua temannya memikirkan kado yang cocok untuk Gen. Baru saja dibicarakan, Gen sudah mengirimkan pesan kepada Kai. Isi pesan itu mengatakan Gen ingin mengajak ketemuan esok hari, namun hal itu tidak boleh diketahui oleh Aslan dan juga Saki. Sontak saja kedua besti kepo mengira Kai dan juga Gen memiliki hubungan spesial. Esok harinya Kai bertemu dengan Gen di pusat perbelanjaan. Seperti biasa, Kai tidak peka pada penampilan Gen, namun sikap Kai yang dingin itu membuat Gen tertarik kepadanya. Lantas Gen mengajak Kai berbelanja hadiah sebab Gen ingin memberikan kado untuk Aslan dan juga Saki. Maka dia ingin merahasiakannya terlebih dahulu dan mengajak Kai ikut dengannya. Tampak Gen sangat antusias membeli beberapa kado. Setelah itu Gen dan juga Kai jalan bareng sembari mengobrol. Kedua insan merupakan teman masa kecil yang selalu bersama. Mendadak situasi berubah menjadi suram. Dunia seolah dilahap oleh sesuatu hingga menghilang tanpa jejak. Alhasil, Kai berada di bagian dunia paralel saat dunia runtuh dikuasai oleh iblis. Kai pun merasa heran mengapa dia bisa melihat para iblis. Meskipun bingung, Kai tetap berusaha melawan ras iblis. Kai heran mengapa iblis itu bisa berbicara layaknya seperti manusia. Kai dengan menggunakan senjata andalannya menyerang si iblis. Berbagai macam cara Kai lakukan hingga membuat si iblis kemudian KO. Tubuh Kai dapat dengan mudah bertarung sama seperti saat dia latihan simulasi. Setelah mengalahkan iblis itu, Kai bertemu dengan iblis lainnya. Si ketua iblis meremehkan pihak manusia karena mereka adalah budak dari kaum iblis. Sontak saja Kai heran mendengarnya, bagaimana bisa manusia menjadi budak.
Ketika serangan hampir mendarat ke tubuh Kai, mendadak tim perlawanan umat manusia menyelamatkan Kai. Tidak terduga, Saki dan juga Aslan juga berada di dunia paralel itu. Hanya saja kedua besti tidak mengingat siapa Kai. Hal itu membuat Kai kecewa dan juga bimbang. Apalagi saat ini keruntuhan umat manusia berada di bawah kendali 4 klan ras besar. Kai yang masih kebingungan dibawa ikut serta ke markas tim perlawanan. Setibanya di markas, Kai pun syok mengetahui para manusia berlindung di lorong bawah tanah. Hanya saja tempat itu telah didesain hingga menyerupai kota manusia pada umumnya. Di kesempatan itu Kai bertanya mengenai kekalahan umat manusia. Apakah pahlawan Sith tidak mampu mengalahkan 4 klan besar? Mendengar ucapan Kai membuat Aslan dan juga Saki heran sebab mereka tidak mengenal siapa pahlawan Sith. Sudah 30 tahun umat manusia menelan pil pahit karena kalah telak. Maka dari itu tim perlawanan hanya bisa bersembunyi dari serangan 4 klan besar agar populasi mereka tetap aman. Mendengarkan penjelasan kedua temannya membuat Kai paham kalau di dunia paralel ini ternyata kehadiran Kai dan juga pahlawan Sith dihilangkan. Bahkan dunia melupakan Kai anggota dari Badan Perlindungan Umat Manusia. Setelah menyadarinya, Kai pun mencari tahu mengenai dunia itu. Tidak lama, Komandan Besar Jen muncul di tengah-tengah masyarakat. Kai pun sangat syok menyaksikan Jen berubah menjadi sosok pria, padahal dia adalah seorang wanita. Tidak terima dilupakan, Kai pun memaksa Jen mengingat siapa dirinya. Sebelum dunia berubah, Kai dan juga Jen bersama-sama membeli kado untuk Saki dan juga Aslan. Kericuhan itu sempat membuat ketegangan di antara mereka, namun Jen bersikap santai seolah tidak terjadi apapun. ここ以外にもヒューマンシティはいくつかあってな。悪魔を見たでしょ。あんなのが群れて襲ってくるんだよ。種族に抵抗を続ける勢力が私たちレジス。預言者指導。預言者指導。 Sementara Saki dan juga Aslan segera mengajak Kai pergi. Saat di kamar, Kai mencari tahu mengenai sejarah pahlawan Sith dan juga dirinya. Namun satu pun berkas tidak ada yang memuat informasi tentang mereka. Lantas Kai teringat Rubanah yang mengurung bangsa iblis. Segeralah Kai mengunjungi tempat itu untuk mencari tahu kebenarannya. Sebelum pergi, Kai meminjam mobil milik Aslan. Kemudian Kai melaju menuju Rubanah. Di sana Kai menemukan pedang milik pahlawan Sith dan segera memegangnya. Selanjutnya sebuah suara menuntun Kai masuk ke dalam Rubanah. Ternyata Kai berada di puncak Rubanah dan segera melihat-lihat sekitar. Sesampainya di sana, Kai melihat sosok wanita yang sedang disegel. Namun Kai tidak mengenali siapa wanita itu. Kai menebak-nebak apakah wanita itu dari ras iblis atau sebaliknya dari ras malaikat. Ketika melihat ke arah gadis itu, Kai melihat wajahnya yang teduh. Sang wanita meminta pertolongan dari Kai agar dia dibebaskan dari belenggu rantai. Sontak saja Kai kaget dan mulai merasa bimbang. Selanjutnya Kai melihat gadis itu sadarkan diri. Dia mengenalkan dirinya sebagai Rine. Lantas Rine meminta bantuan Kai untuk melepaskan rantai belenggu dari tubuhnya. Meskipun awalnya ragu, tapi Kai tetap membantu Rine. Namun dia meminta Rine agar tidak melukainya setelah Kai berhasil membebaskannya. Kai pun segera menyerang segel rantai menggunakan senjatanya. Sialnya serangan Kai sama sekali tidak berpengaruh pada rantai kutukan itu. Sepintas, Kai teringat menggunakan pedang pahlawan Sith yang berhasil diambilnya. Setelah itu Kai memotong rantai beserta pilarnya hingga terbelah dua. Alhasil Rine berhasil bebas dari belenggu rantai. Mendadak Rine mengomel setelah diselamatkan oleh Kai. Rine memanggil nama Vanessa berulang kali sebab dia ingin melanjutkan duel mereka yang belum selesai. Rine juga komplain kepada Vanessa karena dia mengirimkan iblis lemah seperti Kai. Sontak saja Kai terkejut mendengar ocehan Rine. Apalagi perubahan sikap Rine yang drastis membuat Kai semakin bingung. Saking paniknya Rine, dia hampir lepas kendali sebab Rine mengira Kai adalah sosok seorang iblis. Rine melepaskan sihirnya ke arah Kai.
Ketika Kai terpojok, dia mendengarkan suara yang memberikannya petunjuk. Kai diminta memotong bola sihir karena dia merupakan si pemegang kode. Dengan refleksnya, Kai pun menebas sihir Rine hingga menghilang tanpa jejak. Sontak saja Rine shock berat melihat kehebatan Kai yang sangat OP. Di kesempatan itu Kai menjelaskan dia merupakan seorang manusia, bukanlah iblis. Dikarenakan sangat membenci iblis, Rine sampai salah sangka kepada Kai. Namun setelah mengetahui Kai adalah orang baik, Rine sangat lengah. Kemudian Kai bertanya, Rine berasal dari ras mana? Mendengarkan pertanyaan Kai membuat hati Rine sedih. Rine meminta agar Kai tidak menyinggung mengenai ras dirinya. Kemudian Kai mencoba mencari tahu dari Rine di mana keberadaan mereka saat ini. Sayangnya Rine tidak tahu sama sekali kenapa dirinya berada di sana. Seingat Rine, dia bertarung melawan Ratu Iblis Vanessa dan berakhir dengan belenggu rantai. Ketika keduanya asyik mengobrol, mendadak monster iblis menyerang Rine. Sontak saja Rine panik, dia segera meminta bantuan Kai. Dengan menggunakan pedang milik pahlawan Sith, Kai pun menebas si monster hingga Rine terlepas dari belenggu. Kemudian mereka berpindah tempat, membuat si monster gagal menyerang. Setelah itu, Kai dan juga Rine istirahat sejenak sembari mengobrol. Rine langsung memeluk Kai karena dia sangat ketakutan. Melihat Rine yang bersedih, Kai pun langsung menenangkannya. Dari percakapan itu, Kai mengambil kesimpulan bahwa Rine dan juga dirinya berasal dari tahun yang sama. Setidaknya Kai yang memiliki rekan di dunia itu tidak terasa terkucilkan lagi. Apalagi di dunia manusia saat ini, tidak ada satupun orang yang mengingat siapa Kai. Selanjutnya, Kai mengajak Rine ikut dengannya ke kota manusia. Awalnya Rine ragu sebab dia membenci manusia. Saat ini Rine tidak mempercayai siapapun kecuali Kai. Lantas Kai meminta Rine untuk percaya kepadanya. Jika Rine yakin kepada Kai, maka Rine harus ikut dengannya. Alhasil Rine luluh dan memilih mengikuti kemanapun Kai pergi. Sikap Rine yang introvert membuat Kai sedikit kewalahan hingga tibalah mereka di penginapan kamp pengungsi pihak manusia. Setibanya di sana, Rine berberes membersihkan dirinya, sementara Kai sibuk memikirkan masa depan manusia yang saat ini dikuasai oleh bangsa iblis. Setelah selesai mandi, Rine pun segera beristirahat. Namun dia merasakan hawa kegelapan muncul di sekitaran kota. Lantas Kai dan juga Rine segera menuju lokasi tempat para iblis muncul. Di sana Saki dan juga Aslan sudah bersiap-siap menyerang pasukan iblis. Ketika Saki dalam bahaya, Kai pun segera menyelamatkannya. Kai menginfokan kepada Saki mengenai kelemahan sang iblis. Begitu pula dengan Aslan. Kai memintanya bekerja sama menyerang sang iblis. Seusai pertempuran, Saki mengajak Kai bertemu dengan Jen di markas besar, sebab kontribusi Kai sangat membantu pihak manusia memberantas klan iblis. Setibanya di lokasi, Kai dan juga Rine langsung menghadap Komandan Jen. Awalnya para atasan menolak mempercayai Kai karena bagi mereka cerita Kai tidak masuk akal. Apalagi Kai mengakui dirinya lahir di zaman manusia memimpin kemenangan di antara 4 klan. Kai mengatakan saat ini dia berada di dunia alternatif dengan sejarah yang berbeda. Meskipun semuanya menolak mengakui Kai, namun Jen tidak berpikir demikian. Jen sedikit mempercayai Kai karena baginya Kai berbeda. Malam harinya, Valin meminta Kai dan juga Rine ke ruangan rapat, sebab Jen ingin membahas pertemuan pribadi dengan keduanya. Ketika sampai di ruangan, Kai pun terkejut melihat tampilan Jen layaknya seorang wanita. Jen mengatakan hanya sedikit orang yang menyadari bahwa dirinya adalah wanita. Valin dan juga beberapa orang staf petinggi yang mengetahui fakta tersebut. Kemudian Jen meminta Kai bekerja sama untuk membantu pihak perlawanan untuk mengalahkan sang iblis. Kai bertanya apakah saat ini Jen sudah mempercayai dirinya. Lantas Jen menjawab dia tidak sepenuhnya percaya kepada Kai. Namun mengetahui Kai mengenal ayah dan juga kakeknya membuat Jen yakin kepada Kai. Apalagi pengetahuan dan juga keterampilan Kai saat ini sangat membantu pihak manusia. Jen sudah menyusun rencana untuk bergabung dengan kelompok manusia. Mereka tidak akan menyerah dengan Neovisal dan akan merebutnya kembali dari klan iblis. Mendengarkan hal itu membuat Rine turut serta berkomentar, jika hal itu dilakukan maka pihak iblis akan terusir dan Neovisal berhasil diambil alih.
Namun iblis yang mendendam akan kembali menyerang hingga pihak manusia kewalahan menghadapi mereka yang terus-terusan datang untuk memburu. Maka dari itu menurut Rine, jalan itu tidak perlu diterapkan saat ini. Kai juga setuju dengan pemikiran Rine. Lantas Kai memberikan usulan agar mereka menyerang langsung petinggi ras iblis, yaitu Ratu Vanessa. Mendengarkan usulan Kai membuat Jen dan juga Valin menjadi syok. Di dunia saat pihak manusia memenangkan pertarungan, di sana ada pahlawan Sith. Lantas kali ini Kai akan berperan sebagai pahlawan Sith melawan Ratu Vanessa. Tentunya Rine tidak akan membiarkan Kai sendirian, dia akan selalu bersama dengan Kai. Mendengarkan saran dari Kai dan juga Rine membuat Jen sangat terharu. Selagi kedua insan memburu Ratu Vanessa, maka pasukan Jen akan menyusup ke kamp para iblis. Tidak tinggal diam, Valin mengusulkan agar mereka melewati jalur bawah tanah. Baik pihak iblis maupun pihak lainnya tidak akan mengetahui jalur rahasia yang ditempuh oleh pasukan Jen. 娘にやらせたい親はいない。指揮官を継いだ私に伝えていないのは悪魔の英雄への挑戦だ。私も戦うよ。数時間は可能かもしれない。大半を国境付近に配置させている。 Selagi Kai dan juga yang lainnya bersiap-siap, Rine pun memikirkan kebenciannya terhadap sesuatu. Rine tidak suka ras iblis yang dia rasa sangat licik, ras roh yang amat menakutkan, ras binatang buas yang barbar, dan juga ras dewa liar yang sangat keras, dan juga ras manusia yang lemah. Akan tetapi ada satu hal yang Rine suka, yaitu Kai. Sesudah pembenahan selesai, Kai and the Gang melewati jalur rahasia menuju titik pertemuan. Karena tim mereka akan menghadapi permaisuri kegelapan Vanessa, Saki amat cemas. Kalau Jen yang memimpin unit pengulur waktu, Saki yakin kemampuan beliau bisa memenangkan pertarungan. Namun masalahnya orang yang lemah sepertinya dipercaya menangani pahlawan ras iblis. Lantas Rine menenangkan Saki yang lagi galau. Di situ Rine mengatakan dia akan memperlakukan Saki secara istimewa sebab teman berharganya Kai. Kemudian Kai mengutarakan alasan dia membawa Saki dan juga Aslan sebab cuma keduanya yang dipercaya oleh Doi. Di situ Kai merasa kagum atas sikap Aslan yang sangat tenang, berbeda dari Aslan yang dia kenal di dunia asalnya. Mendengar pujian dari Kai, Aslan berkata sebenarnya tangannya gemetaran. Walaupun demikian mereka akan berusaha sebaik mungkin membantu perjuangan Kai. Karena jika Vanessa bisa dikalahkan, manusia bisa hidup tanpa dipenuhi rasa takut. Setelah itu semua unit berkumpul di titik pertemuan jalur rahasia. Sebelum pergi bertempur, Komandan Jen memberikan kata penyemangat agar pasukannya memiliki keyakinan dan juga harapan. Di mana manusia bisa memperjuangkan kembalinya tanah air mereka dari kekuasaan iblis. Usai berpidato, Jen bersama yang lainnya menuju area pertempuran yaitu istana pemerintahan. Namun perjalanan mereka penuh dengan lika-liku. Tampak pasukan iblis berjaga di luar istana. Mereka siap untuk menyergap manusia yang dianggap hina. Di situ pihak manusia mencoba menembakkan amunisi tapi tidak bisa menembus pertahanan iblis. Namun dengan mudahnya Kai dapat menghancurkan sihir yang dilesatkan. Bahkan Kai dapat membelah tubuh keras iblis menggunakan senjatanya. Lalu iblis yang berjaga turut bermunculan dari portal. Lantas Kai memakai amunisi listriknya ke arah kaum iblis. Jalaran setruman menyengat semua iblis sekaligus, sehingga sekali libasan menumbangkan banyak musuh. Usai mengatasi benteng di luar, kini penyergapan dilakukan dari dalam istana. Sampailah mereka ke lokasi yang dijaga oleh anak iblis. Sontak saja Rine dan kawan-kawan bersiaga, sebab anak iblis bisa memanggil setan dewasa. Kemudian setan yang muncul menangkap satu pasukan manusia. Tentu saja orang kepercayaan Jen tidak tinggal diam. Dengan gampangnya Valin membebaskan prajurit dari genggaman iblis. Menyaksikan kekuatan Valin, iblis menduga kalau si cewek adalah orang yang dibicarakan taring bestinya. Akan tetapi Valin mengaku dia tidak tahu benarkah dirinya yang dimaksud oleh si taring. Lalu Valin meminta Jen dan kawan-kawan bergegas pergi karena urusan si setan dialah yang akan menghadapinya. Sebab Kai harus segera menuju tempat Vanessa, sehingga mereka melaju tanpa ada Valin di barisan. Namun Jen berharap Valin akan menyusul mereka. Di area berikutnya, geng Kai disergap oleh iblis lainnya. Di situ Jen terkena serangan mendadak, membuat Kai dan kawan-kawan cemas akan kondisinya.
Tidak mereka duga Jen baik-baik saja tanpa cacat sedikit pun. Ternyata Jen menggunakan baju cahaya mistik yang bahannya didapat dari tanah elf, di mana elf sendiri terkenal akan ketahanan mereka terhadap sihir. Sehingga seragam yang dikenakan oleh Jen sangat cocok di pertarungan melawan iblis. Kemudian Jen dan juga para pasukannya memantapkan diri untuk menahan musuh. Di situ Jen mempercayakan urusan Vanessa kepada Kai dan kawan-kawan. Setelah itu, geng Kai melanjutkan penyusuran mereka. Sebelum melewati area selanjutnya, Rine meminta Kai dan kawan-kawan memakai ban yang terbuat dari cahaya malaikat. Soalnya ban tersebut berguna untuk menyamarkan hawa keberadaan mereka dari para monster. Tidak lama, nongollah sesuatu yang mengerikan, nyaris saja jantung Saki dan kawan-kawan copot. Lantas Rine meminta Saki yang parno tetap santuy selama perisai itu terpasang dan geng Kai dalam kondisi tenang, lokasi mereka tidak bakal disadari oleh makhluk besar. Sekian lama menunggu, akhirnya si raksasa pergi juga, membuat Saki and the Gang menjadi lega. Kemudian Kai dan kawan-kawan berada di ruangan listrik, tujuannya menugaskan masalah saklar kepada geng Aslan. Menurut Rine, geng Aslan bakalan baik-baik saja sebab dia sudah memasang perisai, jadi tidak bakal ada iblis yang mengusik keduanya. Nantinya jika Kai memberikan kode, barulah Aslan mematikan sumber listrik. Setelah itu penyusuran geng Kai berlanjut lagi. Kali ini Rine tampak panik, perasaan dia sudah membuat pelindung. Herannya keberadaan mereka telacak musuh. Dan benar saja kecurigaan Rine, muncullah rombongan iblis menghadang mereka. Di situ iblis menyampaikan ucapan Vanessa yang penasaran akan seseorang yang sudah menjadi dalang invasi penentang pahlawan iblis. Maksudnya adalah si Jen yang memakai baju mistik dari tanah elf. Lantas Kai menerangkan kalau dia bukan Jen, tapi makhluk dari dunia lain. Kemudian Kai meminta si Antek untuk mempertemukan mereka dengan Vanessa. Akan tetapi musuh merasa enggan, soalnya dia ingin mencicipi pertandingan melawan orang semenarik Kai. Akan tetapi Rine tidak mengizinkan Kai berurusan dengan musuh sebab fokus utama Kai adalah Vanessa. Makanya Rine mengeluarkan Kai dari arena pertempuran dan berjanji akan menyusul si Doi. Tidak lama, Kai telah sampai ke ruangan tahta. Di situ Kai langsung bertemu dengan Vanessa. Sementara pertarungan Jen dan juga para iblis semakin membahana, di situ Jen dengan perisainya membuatnya tidak mudah dihadapi oleh musuh. Menggunakan pedang kebesarannya, Jen bisa menaklukkan musuhnya. Namun datanglah musuh baru dari arah tidak terduga. Akan tetapi serangan si monster berhasil dihalau oleh Felin. Sementara Vanessa dan juga Kai tidak langsung berlaga, keduanya membuka pertemuan dengan pembicaraan. Lantas Kai mengatakan di dunia asalnya, manusialah yang memimpin kemenangan dari peperangan besar kelima klan. Info tersebut menjadi bahan tertawaan Vanessa. Memangnya manusia lemah bisa mengalahkan iblis dan juga ras lainnya yang terkenal akan kekuatan mereka. Lantas Kai berkata pahlawan dari ras manusia yang disebut dengan peramal Sid mengalahkan Vanessa dan juga ketiga pahlawan lainnya. Mendengarkan nama Sid disebutkan, Vanessa jadi menggumamkan pemegang kode dari kelahiran kembali. Ucapan Vanessa membuat Kai penasaran, tapi si iblis tidak mau membahas soal itu. Kemudian perkelahian antara Vanessa dan juga Kai dilangsungkan. Di situ Kai menggunakan pedang Sid yang bisa meniadakan sihir dan juga mengeluarkan nafas drag. Selain pandai memakai pedang Sid, Kai juga mampu mengetahui ilusi Scubus, sehingga secepat kilat Kai menghindari dari sergapan lanjutan dari Vanessa. Kemudian Vanessa yang kesal mengeluarkan Gloria isi api penyuciannya. Lantas pedang Sid berhasil menyelamatkan Kai dari keganasan Gloria. Sontak saja Vanessa semakin geram, manusia biasa mampu menghalau sergapannya. Lalu untuk kedua kalinya Gloria dilancarkan tepat portal di bawah Kai. Guncangan dari serangan Vanessa terdengar sampai ke telinga Rine yang berhasil menumpas musuh-musuhnya. Timbullah kecemasan akan diri Kai yang menghadapi musuh tidak terkalahkan. Bahkan pasukan lainnya turut merasakan kekacauan yang terjadi di lantai teratas, membuat Jen galau, takut Kai kenapa-kenapa.
Lagi-lagi Kai berterima kasih kepada pedang milik Sid. Tidak Kai sangka serangan si Vanessa dampaknya seganas itu. Pantas saja Vanessa bisa menghancurkan satu negara. Kemudian Rine dalam kondisi babak belur berhasil menyusul Kai. Di situ Kai cemas menyaksikan kondisi Rine, namun Rine bersikap dirinya masih segar bugar. Menurut Kai, si Besti terlalu memaksakan diri. Tiba-tiba tamu tidak diundang menampakkan dirinya. Tanpa berbasa-basi, Rasterizer menangkap Vanessa karena dianggap gangguan dari sistem tuannya. Makanya Rasterizer ingin menghapus keberadaan Vanessa dari muka bumi. Lantas dimulailah proses pelenyapan Vanessa. Akan tetapi Vanessa tidak mau tunduk pada anteknya Alfrea. Lantas Vanessa menguatkan jiwa dan juga fisiknya menggunakan sihir. Kemudian Vanessa membakar Rasterizer dengan api sucinya. Sehingga Rasterizer mengalami kerusakan akut menyebabkan dia kembali ke tempat asalnya. Menyaksikan kengerian Vanessa, Kai pun tercengang. Tidak Kai sangka, Rine pernah menghadapi orang yang mempunyai kekuatan di luar nalar. Akan tetapi dengan wajah pesimisnya, Rine berkata, Vanessa yang dia lawan dulu kekuatannya tidak seperti ini. Bisa dikatakan Vanessa yang sekarang, kemampuan tempurnya bertambah berkali-kali lipat. Hal itu membuat Rine ketakutan. Kemudian diperlihatkan situasi menegangkan pada pertempuran Vanessa dan juga Kai. Di kesempatan itu Kai bersiap untuk melawan Vanessa. Kemudian dengan bangga, Rine melindungi Kai. Dia meminta Kai segera melarikan diri dari Vanessa, sebab Rine tidak ingin menyaksikan Kai mengalami serangan mematikan Vanessa. Melihat perhatian Rine, membuat Vanessa auto terkejut akibat sikap sosokan dari Rine. Segeralah Rine menggunakan kekuatan perlawanan untuk menyingkirkan Vanessa. Hanya saja Vanessa dengan mudah menyingkirkan kekuatan Rine. Dikarenakan penasaran dengan kekuatan Kai, segeralah Vanessa menyerangnya. Setelah menggunakan serangan ulti, Vanessa meyakini kalau Kai beneran sudah tewas. Sontak saja Rine sangat murka akibat kelakuan Vanessa. Sialnya Vanessa tidak gentar dan dia sangat yakin mampu menyingkirkan ras tidak jelas seperti Rine. Kemudian Rine memperlihatkan amarahnya kepada Vanessa yang mustahil untuk dibendung. Rine segera menyerang kembali, membuat Vanessa mulai tersudutkan. Hal itu karena penyerangan mengerikan yang dilakukan oleh Rine. Kemudian, Rine melontarkan jurus hebatnya terus-menerus agar Vanessa lumpuh tidak berdaya. Meskipun begitu Vanessa kelihatan santai, padahal dia mendapatkan perlawanan ekstrim. Alih-alih berdialog, justru Vanessa ingin menghancurkan mental Rine. Kemudian Vanessa mengatakan kalau dalam kematian Kai adalah Rine. Seharusnya Rine menghentikan Vanessa menyerang Kai. Namun sayangnya Rine bertindak sungguh terlambat sehingga Rine berubah wujud saat Kai sudah dikalahkan. Padahal Vanessa yakin kalau Rine mampu menghentikan kematian Kai sewaktu kejadian. Namun Rine malu kepada Kai jika dia berubah dalam mode wujud seramnya. Sementara Rine yang sudah sangat kesal mendengarkan ucapan Vanessa, lalu Rine pun menjawab kalau semuanya telah terjadi, sehingga Rine hanya bisa membalaskan dendam Kai. Kemudian Rine mengajak Vanessa mati bersama, karena bagi Rine yang bertanggung jawab atas kematian Kai adalah Vanessa dan juga Rine sendiri. Lagi dan lagi Vanessa terkejut melihat perlakuan Rine. Segeralah Vanessa menyiapkan kutukan agar Rine bisa disingkirkan. Tampaknya Vanessa begitu percaya untuk menyingkirkan ras tidak jelas seperti Rine. Tanpa berlama-lama Vanessa segera melakukan aksi untuk menyingkirkan Rine. Hanya saja Kai tiba-tiba muncul, dia segera datang menyelamatkan Rine. Sontak saja Vanessa shock mengapa Kai masih hidup, padahal Vanessa sudah menyerangnya menggunakan jurus teknik mematikan. Namun sialnya Kai terus-menerus mengelak dari kematiannya. Hal itu membuat Kai auto bersemangat untuk bangkit menyelamatkan Rine. Segeralah Kai mengulurkan jurus pedang pahlawan Sith. Sembari bertarung, Vanessa mempertanyakan mengapa Kai terus-menerus selamat. Lagi dan lagi Kai hanya menjawab dirinya terlindung oleh pedang Sith. Alhasil Vanessa sangat kesal dan dia ingin menghancurkan kesombongan Kai yang selalu membanggakan kekuatannya.
Kemudian Kai bergerak cepat memakai teknik pedang Sith. Segeralah Kai menyerang Vanessa untuk mempercepat pertarungan. Tampaknya Vanessa belum terguncang karena dia merasa Kai cuma menggertak. Dikarenakan berbagai pemimpin ras telah bertarung dengan Vanessa, namun tidak satu pun dari mereka yang mampu menyingkirkan Vanessa. Hal itu membuat Vanessa bersemangat melawan Kai untuk membuktikan sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh Kai. Di kesempatan itu Vanessa melontarkan segala penyerangan, namun anehnya Kai dapat selalu menghindari serangan. Saat ini Kai telah mengendalikan pertempuran dengan Vanessa, sehingga Vanessa sangat kesal bagaimana caranya menyingkirkan kesombongan Kai. Segeralah Kai mendekati Vanessa, kemudian Vanessa auto kaget mengapa Kai bisa semudah itu mengelabui dirinya. Tanpa berlama-lama, Kai pun meluncurkan penyerangan kepada Vanessa. Tampak Vanessa gelisah dirinya mengalami guncangan besar. Sepertinya Vanessa beneran kalah dari Kai dan membuat Vanessa menjadi kecewa. Di kesempatan itu Kai bersama Rine saling menghampiri setelah mereka mengalahkan Vanessa. Sebelum menghilang, Vanessa mengucapkan pesan kepada Kai. Pada momen itu Vanessa mengutarakan rahasia tentang peramal Sith. Sebab Sith pernah mengatakan tentang ramalan kelahiran kembali dunia yang ingin disingkirkan. Oleh sebab itu seorang misterius sengaja menciptakan situasi kelahiran dunia kembali. Makanya, dulunya Vanessa menyembunyikan pedang Sith yang digunakan oleh Kai agar kekacauan tidak terjadi. Namun sekarang Kai mempergunakannya dengan sangat baik. Walaupun begitu, Vanessa tetap merasa kesal karena kekalahannya sungguh membuat dirinya malu. Makanya Vanessa mulai merengek kepada Kai. Sontak saja Kai dan juga Rine terkejut melihat perubahan mood Vanessa. Langsung saja Vanessa bersiap meninggalkan dunia. Sebelum itu Vanessa mengatakan kepada Kai, lain kali dia akan mendekati Kai, sehingga Vanessa pasti kembali untuk menggoda Kai dengan keahlian skubusnya. Kemudian Vanessa yakin Kai akan menerima cinta Vanessa di saat waktunya telah tiba. Tidak lama Vanessa menghilang dari Land, dia secara perlahan pudar dan kemudian meninggalkan Kai. Kai dan juga Rine begitu bersemangat setelah mereka berhasil mengalahkan Vanessa. Sementara itu para pasukan lain dibiarkan beristirahat hingga pagi. Tampaknya para anggota federasi yang lain telah pulih akibat menerima perawatan yang baik. Sementara Jen dan juga para atasan lainnya ikut senang setelah mengetahui perjuangan Kai dan juga Rine. Keesokan harinya Kai dan juga Rine bertemu dengan Jen ditemani oleh Felin. Segeralah Jen mengucapkan selamat atas kemenangan mereka. Bahkan para anggota federasi ikut bangga karena telah menyelesaikan misi. Di kesempatan itu Jen mengucapkan terima kasih kepada dua pahlawan yang telah membantu Jen merebut kembali kerajaan mereka. Selanjutnya Jen menyampaikan kalau mereka akan berhenti dari Federasi Urza. Kemudian Felin ikutan nimbrung. Dia menceritakan mereka menerima tawaran untuk bergabung dengan federasi lain. Hal tersebut membuat Jen menginginkan uluran tangan Kai untuk menyelamatkan dunia. Makanya sebelum itu Jen ingin mengakhiri perang antara 5 ras. Maka Jen akan menjadi sosok komandan tertinggi menyelesaikan perang dunia. Namun tentunya Jen akan memberikan pelayanan terbaik kepada pelindung seperti Kai. Mendengarkan hal itu Kai pun auto melongo. Namun tetap saja Kai ikut bersemangat dan dia akan membantu Jen menyatukan dunia. Tidak hanya Kai, justru Rine ikut serta menemani Kai membantu Jen. Setelahnya para anggota Federasi Urza berkumpul mendengarkan arahan dari Jen. Setelah rapat usai, Kai dan juga para rekan melanjutkan aktivitas masing-masing. Selanjutnya diperlihatkan situasi tenang di perjalanan Kai dan juga para besti ke wilayah Federasi Lo. Kemudian para pahlawan berbincang, mereka menginginkan setelah kembali ke ibu kota, kota sudah dalam keadaan baik. Sekilas Kai mengingat momen sewaktu berada di wilayah rekonstruksi. Kala itu Kai dan juga Rine sedang bersedih. Tidak lama muncullah Skubus Hainmarl dan dia merupakan adiknya Vanessa. Sontak saja Kai kaget. Dia mengira Hainmarl ingin balas dendam atas kematian sang kakak. Kemudian Rine mencoba melindungi Kai sewaktu Hainmarl menyerang. Lalu Hainmarl menjelaskan kedatangannya cuma ingin memeriksa kekuatan sosok yang sudah membunuh Vanessa. Namun sekarang Hainmarl senang. Setelah Vanessa tewas, dia adalah sosok terkuat di wilayah mereka.
Kemudian Heinmar memberikan pesan sebelum pergi, pesan agar Kai menciptakan perlawanan dengan 3 ras lain, sebab Heinmar pasti akan mendukung Kai jika dia bertempur melawan ras lain. Setelah itu Heinmar memutuskan pergi melanjutkan perjalanan. Kembali ke masa sekarang, Kai mengatakan kepada rekannya agar membiarkan ibu kota diurus oleh prajurit rekonstruksi. Maka mereka sebagai pasukan ekspedisi bisa mengurus masalah lain seperti bergabung dengan Federasi Lo dan bertarung melawan ras dewa liar. Sementara Rine telah menyadari aroma iblis, dia meminta jendela dibuka. Ternyata benar, monster Phantom muncul. Mereka datang untuk mengacaukan pasukan ekspedisi. Tidak tinggal diam, Kai dan kawan-kawan beraksi. Mereka bertarung melawan para monster Phantom. Ketika Kai memberikan ulti, para monster segera pergi meninggalkan TKP. 3時方向上空全車両進め全 撃て Malam harinya, Kai dan juga para bestinya masuk ke tenda untuk beristirahat. Tidak lama Felin dan juga Komandan Jen muncul. Mereka juga tidur di situ. Kemudian Felin meminta bicara 4 mata dengan Kai. Sebelum berbicara, Felin meminta Kai berhati-hati karena saat malam hari, Jen menggunakan baju tipis layaknya wanita. Sedangkan kalau saat bekerja, dia kembali dalam mode samaran sebagai pria. Ketika masuk ke tenda, Kai melihat Rine memijat komandan, sehingga setelah aktivitas selesai, mereka langsung tidur. Namun Kai tidak bisa tidur karena dipeluk dan juga dihimpit oleh para wanita. Keesokan harinya, Kai malah stres dan juga kurang tidur saat melakukan perjalanan ke Federasi Lo. Tidak lama geng Kai telah sampai di wilayah Federasi Lo. Kedatangan mereka disambut oleh petinggi Federasi. Tesven segera mengucapkan selamat atas kemenangan tim Jen melawan ras iblis. Kemudian mereka segera memasuki wilayah Federasi untuk rapat ketemu dengan Dante. Langsung saja Tesven membawa mereka ketemu Tuan Dante. Di perjalanan, Tesven mempertanyakan sikap tuannya, sehingga Felin segera menceritakan keburukan Dante seperti yang diketahuinya. Tidak lama mereka masuk ke ruangan, Jen dan kawan-kawan malah dimarahi oleh Dante sebab mereka datang terlambat. Apalagi Dante juga iri, Jen dipuji atas keberhasilannya. Lalu Jen menjelaskan bahwasanya Dante harus bekerja lebih keras jika ingin mendapatkan apresiasi. Kemudian mereka melakukan rapat penting mengenai pergerakan para pasukan. Lantas Tesven menginfokan tentang berbagai lokasi mencurigakan. Alhasil Jen meminta izin untuk melakukan penyelidikan. Lalu Jen meminta Dante meminjamkan pasukan. Tampaknya Dante begitu kesal terhadap Jen karena terus mengambil simpati orang-orang. Malamnya, Kai dan kawan-kawan makan bareng sambil berbincang tentang hari ini. Keesokannya mereka bersiap untuk melakukan rapat penting kembali. Sepertinya Dante telah disusupi oleh Kubiel yang merupakan asistennya. Sementara Jen masih sibuk rapat dengan Tesven dan juga yang lainnya untuk pergerakan nanti. Setelah rapat mereka ketemu dengan Rine. Di kesempatan itu Rine menginfokan kegelisahannya sejak rapat kemarin, ternyata Kubiel bukanlah sosok manusia. Selanjutnya Sin pun berada di mimpi Rain-Rain, sosok pendeta agung bangsa elf. Tidak lama Rain-Rain tersadar dari tidurnya setelah terjatuh dan mengalami luka. Kemudian bawahan Rain-Rain menginfokan soal para manusia yang disandra oleh kelompok bangsa elf. Sehingga Rain-Rain meminta anggotanya berkumpul untuk melakukan rapat penting. Sementara geng Kai telah sampai di wilayah perkampungan elf. Di kesempatan itu Jen dan juga para anggota berbincang tentang wilayah elf yang sungguh mencekam. Apalagi terdapat beberapa perangkap yang disiapkan melalui sihir. Alhasil geng Kai terkejut menyaksikan kemunculan ras dewa alam. Wanita kecil tersebut segera melarikan diri. Tampaknya geng Kai sudah menyadari adanya tantangan di hadapan mereka. Sebab Kai dan kawan-kawan ternyata disambut oleh Kubiel yang merupakan asisten dari Dante. Ternyata usut punya usut Kubiel menyamar menjadi asisten komandan untuk menyandranya. Sehingga tujuan geng Kai sekarang adalah untuk melakukan penyelamatan terhadap Sandra. Namun mereka dipertemukan dengan pendeta agung Rain-Rain untuk melakukan diskusi. Langsung saja mereka memutuskan untuk berbincang dengan sosok penting di wilayah elf. Rain-Rain meminta pertolongan para anggota ekspedisi Jen untuk menemukan pemimpin ras dewa liar. Sebab tetua petapa agung disandra oleh Alfrea, si pemimpin ras.
maka Ren memutuskan untuk menjemput Petapa Agung bersama dengan bantuan Genkai. Lantas Ren menjelaskan kalau yang menangkap tetua agung mereka bukanlah ras lain, melainkan bangsa elf itu sendiri. Oleh karena itu Ren turun tangan ikut serta bersama Jen dan juga para anggota. Akan tetapi para anggotanya takut Ren pergi bersama para manusia, karena bagaimanapun manusia adalah musuh dari bangsa elf. Namun Ren memutuskan untuk segera berangkat dan menghentikan kegelisahan anggotanya. Di perjalanan, Ren mengungkapkan bahwasanya bangsa elf lebih mewaspadai ras iblis dan juga binatang iblis dan bukan kepada manusia. Sehingga Ren santai saja jika berdampingan dengan para manusia. Tidak lama, mereka pun tiba di lokasi penyanderaan tetua agung. Di kesempatan itu Ren mendapatkan musuh yaitu staf malaikat langit yang bernama Vicious. Sehingga keduanya saling adu bacotan. Kemudian Kai dan juga para bestinya berpencar untuk melakukan tugas masing-masing. Tampaknya Kai akan ditemani Jen kali ini, karena Jen tidak mungkin membiarkan Kai bertarung sendirian seperti melawan Vanessa. Sedangkan Ren telah tiba di lokasi penyanderaan tetua agung. Tuan Alfrea kelihatan lebih bengis dan dia bahkan mengurung tetua agung dan meminta Ren tunduk kepadanya. Padahal biasanya Alfrea selalu bersikap baik. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan di wilayah pertemuan Vicious dan juga para anggota ekspedisi. Tampaknya Valin memimpin para anggota untuk beraksi melawan Vicious. Sedangkan di sisi lain, Rine melawan sosok musuh dari anggota Alfrea. Tanpa berlama-lama mereka segera bertarung melakukan tugas masing-masing. Lantas Ren bersama dengan Kai dan juga Jen sudah tiba di Istana Langit bagian atas. Ren sungguh terkejut menyaksikan tetua agung dikunci oleh Alfrea pada sebuah peti mati kristal. Kemudian Alfrea meminta Ren dan juga para bestinya untuk tunduk dan juga memujanya. Alhasil Ren auto ngamuk melihat tindakan menjengkelkan Alfrea, sehingga Ren bersiap menyelamatkan tetua agung. Di kesempatan itu Alfrea menyerang Ren karena membangkang kepadanya. Langsung saja Kai menyelamatkan Ren dengan kemampuan hebatnya. Sontak saja Alfrea terkejut mengapa sosok manusia mampu menahan serangannya. Kemudian Jen ikutan nimbrung, dia bergerak melawan Alfrea. Lagi dan lagi Alfrea heran mengapa bangsa manusia bisa sekuat itu. Ternyata Jen menggunakan pakaian dari roh suci elf. Apalagi pada beberapa waktu lalu, Jen berhasil mengambil pakaian tersebut hingga dipakai sampai sekarang. Lalu Kai dan juga Ren berangkat menuju kristal. Sementara Jen beraksi melawan Alfrea dengan sekuat tenaga. Di kesempatan itu Alfrea memperkenalkan Restizer yang merupakan anggotanya yang patuh. Tampaknya Rine masih berusaha melawan musuhnya. Valin dan juga para anggotanya juga bersikeras mengalahkan Vicious. Alhasil Rine berhasil mengalahkan sang musuh. Rine pun kaget ternyata beliau hanya berpura-pura bersama Vicious berada di naungan Alfrea. Sejauh ini mereka menginginkan Alfrea kembali seperti semula dan hanya menunggu waktu yang tepat. Tampaknya Vicious juga sudah kalah. Dia menceritakan kepada geng Valin tentang rahasianya. Ternyata Vicious dan juga rekannya tidak sepenuhnya berkhianat kepada Ren. Namun Vicious ingin meminta maaf kepada Ren karena telah meninggalkannya. Akan tetapi geng Valin meminta Vicious membawa mereka ke puncak, dikarenakan mereka mustahil membunuh Vicious. Alhasil, Rine dan juga geng Valin bergerak ke gedung tertinggi. Lantas Kai berusaha melindungi gengnya dari Restizer dan juga Alfrea. Tidak lama kemudian Rine dan kawan-kawan muncul untuk meramaikan pertempuran. Kemudian Kai mempertanyakan tentang Sid yang merupakan sosok peramal kepada Alfrea. Mendengarkan nama Sid membuat Alfrea mengingat sesuatu yang mengerikan. Alhasil, Restizer malah menyandra Alfrea karena menyebutkan nama Sid sosok terlarang. Bahkan sampai sekarang Kai masih terus mencari Sid orang misterius yang harus ditemukannya. Sontak saja Kai terkejut melihat Alfrea disedot oleh Restizer. Lalu Kai pun menyadari adegan ini mirip saat Vanessa tersedot. Tidak lama Alfrea muncul kembali, namun dalam wujud campuran Restizer. Di kesempatan itu Alfrea memutuskan untuk melawan Genkai menggunakan kekuatan avatarnya. Selanjutnya diperlihatkan pertempuran Kai melawan Alfrea. Di kesempatan itu Alfrea memutuskan untuk mengirimkan serangan brutal kepada Kai, sehingga Kai sedikit terguncang menyaksikan kemarahan Alfrea. Langsung saja Kai berusaha menghentikan Alfrea dengan sekuat tenaga.
Akan tetapi Alfrea malah ingin menghancurkan istana langit. Kemudian Renren meminta bantuan Jen untuk meminjamkan kekuatannya. Oleh karena itu, Renren memutuskan untuk bergerak bersama Jen membidik busur panah. Sedangkan Kai masih sibuk melawan Alfrea mengharapkan kemenangan. Namun kelihatannya Alfrea malah semakin barbar. Dia bahkan tidak memperdulikan kehancuran kastil langit. Segeralah Kai mengeluarkan jurus ultimatumnya untuk menyingkirkan Alfrea. Hanya saja Alfrea malah lebih garang. Dia mencekik Kai hingga kesakitan. Kemudian kedua wanita sedang sibuk dengan panah untuk ditembakkan kepada Alfrea. Namun sayangnya Alfrea masih sadar dan dia belum terguncang meskipun terkena serangan ulti dari Jen dan juga Renren. Kemudian Kai mendapatkan ide. Dia menyadari Alfrea butuh serangan yang lebih menantang. Lantas Kai bergerak cepat membalikkan serangan kepada Alfrea. Sontak saja Alfrea terkejut mendapatkan jurus mematikan dari Kai. Setelahnya Alfrea mengalami guncangan besar, dia juga pasrah terhadap kematiannya. Sebelum pergi, Alfrea mengatakan kepada Kai mengenai pesan yang dititipkan oleh Sid untuk Kai. Lantas Alfrea menjelaskan penyebab kelahiran kembali dunia karena adanya kebencian. Maka Kai harus segera menghilangkan kebencian di dunia. Alhasil Kai mempercayai kebenaran adanya kelahiran kembali dunia seperti yang dikatakan oleh Vanessa waktu itu. Dikarenakan Alfrea telah tewas, Tetua Agung berhasil keluar dari peti. Tampaknya Rine mengalami guncangan dan harus segera beristirahat. Malamnya Rine tersadar dari mimpinya yang buruk. Rine langsung memeluk Kai karena ketakutan. Tidak tinggal diam, Jen mengatakan kehadirannya sejak tadi. Alhasil Rine tidak enak hati karena mengabaikan Jen. Kemudian ketiganya berbincang bersama untuk membahas Rine. Langsung saja Rine menceritakan dia juga bingung mengenai identitas rasnya. Meskipun begitu, Jen pasti akan melindungi Rine walaupun dia tidak memiliki identitas. Sebab kalau kenyataan itu diketahui komandan pasukan lain, kemungkinan Rine dikira sebagai penyusup. Alhasil setelah perbincangan serius usai, Rine dan juga Jen bermain. Keesokan harinya, Jen bertemu dengan petinggi ras Dewa Liar. Di kesempatan itu Tetua Agung membuka pembicaraan. Bahkan Tetua Agung juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Jen dan juga para besti. Kemudian, pihak Tetua Agung mengisahkan mengenai perubahan sikap Alfrea. Beberapa tahun lalu, Alfrea bertemu dengan pahlawan ras hewan buas Phantom, yaitu Kaisar Taringrat. Mereka berbicara selama beberapa jam, namun setelah itu Alfrea langsung berubah sikap. Mendengarkan cerita itu, pihak Jen cukup tersanjung dengan kejujuran pihak Renren. Lalu Petapa Agung mengirimkan Renren untuk menemani Jen dan kawan-kawan melakukan ekspedisi. Awalnya Renren menolak, tapi atas perintah dia terpaksa mengikuti keinginan tetua. Kemudian Jen berkunjung ke wilayah Dante untuk mengucapkan terima kasih terhadap bantuan prajurit. Walaupun merasa kesal, tapi akhirnya Dante mau mendukung keberangkatan tim Jen. Sedangkan di sisi lain, pahlawan ras hewan buas yaitu Taringrat sedang berbicara dengan pahlawan ras roh Kyoko. Selanjutnya diperlihatkan pertemuan antara Rat melawan ras roh Kyoko. Awalnya pertempuran Rat begitu bersemangat melawan Kyoko. Di kesempatan itu Kyoko mulai memberikan perlawanan terhadap penyerangan Rat, sehingga Rat auto terkejut mendapatkan jurus ultimatum dari Kyoko. Dikarenakan kewalahan, Rat sampai terluka parah. Kemudian Rat mengandalkan pengawalnya yaitu Restizer. Oleh karena itu Rat menyerahkan pertarungan dengan Restizer. Sehingga Kyoko terguncang setelah menerima penyerangan barbar dari Restizer. Hal tersebut membuat Rat bangga terhadap Restizer. Tampaknya geng Jen telah bergerak melakukan perjalanan. Mereka menuju wilayah tujuan. Di kesempatan itu Kai dan juga para bestinya berbincang. Namun sejak tadi, Renren dan juga Rine terus adu bacotan dan menciptakan keributan, sehingga Kai berusaha menghentikan kegaduhan mereka agar situasi di kendaraan kembali kondusif. Tidak lama, geng Kai bersama para pasukan lain memutuskan istirahat di pemandian air panas.
sehingga Kai dan juga besti lelakinya pisah pemandian dengan para wanita. Di kesempatan itu Rain dan juga Rina bertengkar kembali membuat Jen kebingungan. Lantas Jen menceritakan tentang perbincangannya dengan Kai kemarin. Sampai sekarang Kai masih bingung dengan sosok Restizer yang merupakan penyebab kekacauan pada Alfrea. Bahkan Restizer juga sering muncul di beberapa tempat dan memiliki tuan masing-masing. Tidak hanya itu saja, justru Kai membicarakan tentang Sid, pahlawan terdahulu di dunia manusia. Namun Sid masih menjadi misteri sampai sekarang, karena Kai belum menemukan informasinya. Makanya geng Jen harus lebih aktif agar mengetahui tentang gerak-gerik Restizer. Tampaknya wilayah yang dikunjungi mereka didatangi oleh monster ras binatang mistis. Sontak saja geng Kai dibuat kewalahan menghadapi monster raksasa tersebut. Makanya, Kai dan juga para rekannya berusaha untuk bekerja sama. Lantas Rain dan kawan-kawan ikutan membantu agar monster segera masuk perangkap bangsa elf. Hanya saja mereka harus menggerakkan monster ke dalam jebakan. Melihat kekacauan itu, Rain sungguh senang menyaksikan monster berhasil ditipu. Namun sebelum masuk, monster menyerang Rina dan dia menyadari sosok aneh dari Rina. Lalu Kai segera menyelamatkan Rine hingga dirinya terluka. Kemudian Rine menangis kencang karena Kai terluka akibat ulahnya. Lantas Rain mencoba mengobati Kai. Keesokan harinya Kai bangun dari tidurnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju wilayah reruntuhan spiritual. Namun Rain heran mengapa Kai dan kawan-kawan ingin dipandu menuju bangunan kuno buatan manusia seperti itu. Tidak lama mereka sampai dan disambut oleh suara-suara asing yang menyatakan kalau bangunan itu adalah pusat dunia. Selanjutnya diperlihatkan perjalanan Kai dan juga para besti masuk ke gedung misterius. Segeralah Kai bergerak cepat dengan Rine dan juga Jen. Sedangkan Rain diminta menunggu di luar untuk mengawasi mereka. Sontak saja Rain dibuat kesal karena harus menunggu mereka. Kemudian Kai dan kawan-kawan memasuki wilayah dalam gedung. Tampaknya mereka ketemu patung besar yang memenuhi ruangan. Di kesempatan itu mereka segera mengamati patung dengan seksama. Hanya saja Kai dan juga yang lainnya dikejutkan dengan suara yang muncul dari sembarang arah. Ternyata suara itu datangnya dari patung di kuil, sehingga patung memperkenalkan dirinya kepada Kai. Langsung saja beliau menjelaskan kalau dia berasal dari dunia tempat perang besar 5 ras telah berakhir. Mendengarkan hal itu membuat Kai dan juga teman-teman masih kebingungan. Ternyata wanita patung merupakan Dewi Nubuat. Dia sangat mengenali Sid sejak dulu sebelum Sid tiba-tiba menghilang. Dikarenakan Sid mendapatkan nubuat dari Dewi Asura Soraka. Ketika sudah saling mengenal, Jen pun mempertanyakan kebingungan mengenai alasan Asura Soraka memanggil mereka. Langsung saja Asura Soraka menyampaikan nubuatnya untuk Jen dan kawan-kawan. Kemudian Asura Soraka juga menceritakan kepalsuan dunia ini, sehingga Jen auto kesal usahanya selama ini juga palsu jika Dewi mengatakan dunia mereka palsu. Hanya saja kelahiran dunia kembali telah menciptakan perputaran kebalikan, sehingga terjadi rotasi besar yang menyebabkan semuanya tidak sinkron. Di kesempatan itu Dewi Asura Soraka memutuskan untuk memilih Jen. Dikarenakan Jen begitu menjanjikan, dia menjadikan Jen sebagai peramal penerus Sid. Hal tersebut membuat Jen harus bertanggung jawab untuk melawan pahlawan keempat ras serta menyingkirkan Restizer. Dengan cara itu Jen dapat memulihkan kembali dunia. Setelah usai berbincang, mereka kembali pulang. Lantas geng Kai segera keluar dari wilayah dalam gedung. Tampaknya Rain kesal menyaksikan keterlambatan Kai dan kawan-kawan. Oleh karena itu mereka berangkat kembali bersama para anggota. Lantas Kai ngobrol dengan Jen dan dia mengatakan akan terus menemani Jen dalam misi apapun. Sehingga Jen pun menyadari kalau Kai bukanlah bawahannya, melainkan teman penting baginya. Langsung saja mereka bergerak menggunakan transportasi pasukan. Tampaknya Kai tetap santai meskipun dikerumuni 2 wanita yang suka bergaduh. Lalu Rain memberikan obat ramuan untuk Kai. Tidak lama mereka dihadang oleh monster yang tiba-tiba muncul di jalan. Sehingga Kai dan kawan-kawan bersiap untuk melawan. Sosok pria bernama Balmung muncul bersama anggotanya. Dia merupakan komandan pasukan perlawanan Yurun. Alhasil komandan segera membantu menyingkirkan musuh.
Kemudian Kai mempunyai ide untuk membawa para pasukan kabur. Lalu Balmung dan juga Jen janjian untuk rapat strategi. Sepertinya Balmung sangat ingin mengunjungi lokasi penting di tepi danau. Setibanya di sana, Balmung dan juga para anggota lain syok melihat kemunculan musuh. Di kesempatan itu Kyoko menampakkan diri di hadapan Genkai dan juga para bestinya, membuat mereka sedikit syok. Selanjutnya diperlihatkan situasi wilayah di danau yang dikunjungi oleh Jen dan kawan-kawan. Tujuan kedatangan Balmung ke danau adalah untuk melakukan penyelidikan, akan tetapi kenyataannya di dalam danau bukannya air, melainkan Kyoko. Di kesempatan itu Kyoko bangkit kembali setelah berhasil melarikan diri dari Rat. Sehingga Kyoko masih merespon tindakan pertarungan, padahal kenyataan kemunculannya bukan untuk bertarung. Di kesempatan itu Kai langsung mengambil alih pertempuran. Segeralah Kai melindungi para besti menggunakan pedang miliknya. Sontak saja Kyoko auto terkejut mendapatkan penyerangan dari Kai. Alhasil Kyoko menyadari kemampuan Kai yang cukup kuat. Kemudian mereka pun membicarakan tentang Sid sehingga Restizer terpancing datang. Karena Kyoko salah satu dari 5 ras, dia pun segera diproses oleh Restizer untuk diambil alih. Namun sayangnya Kyoko berhasil kabur sehingga Restizer tidak mendapatkannya. Sebelumnya Kyoko berhasil tidak ditarik Restizer, namun Kyoko kembali dalam mode santai. Karena sudah kewalahan, Kyoko pun minta beristirahat. Hal tersebut membuat Balmung dan kawan-kawan heran mengapa Kyoko mempermainkan mereka. Lalu Kyoko menjelaskan sejak awal dia bukan ingin bertarung. Di kesempatan itu Kyoko juga ikutan membahas Restizer dengan Genkai. Lalu Kyoko menjelaskan kalau Restizer bukanlah makhluk, melainkan sosok entitas yang berbahaya. Menurut Kyoko, para anggota ras lain sudah berhasil diambil alih, namun hanya Rat yang menerima secara langsung Restizer, berbeda dengan ras lain yang disegel. Lalu Kyoko kembali menerangkan hal itu terjadi karena Rat punya tujuan lain. Segeralah Kai mengajak Kyoko pergi ke lokasi Rubana, tempat penyegelan para ras. Tanpa berlama-lama mereka segera berangkat bersama. Setibanya di sana terjadi keanehan sehingga Kai dan kawan-kawan berada di dimensi lain. Langsung saja mereka panik karena secara tiba-tiba berpindah tempat. Mendadak Rain-Rain terkejut melihat Alfrea berada di sana. Bahkan dia berubah menjadi batu akibat ulah Restizer. Tidak lama Restizer muncul, dia menyeleksi orang-orang yang akan dilawannya. Sehingga Jen dan kawan-kawan diangkut kembali ke lokasi asal. Sementara Kai dan juga Kyoko beserta Rine saat ini bersama dengan Restizer. Oleh sebab itu mereka memancing kemarahan Restizer dengan membawa Alfrea. Kemudian mereka bergerak ke dimensi lain menggunakan pedang Kai. Tampaknya Restizer sungguh marah, dia ikutan masuk ke dimensi yang dibuka oleh Kai. Sedangkan Jen dan kawan-kawan memilih untuk membuat strategi agar mereka bisa menyelamatkan Kai dan kawan-kawan. Kemudian Jen berangkat, dia ingin kembali ke Rubana, namun Rain-Rain menghentikan karena baginya mustahil kembali ke tempat tersebut. Lalu Rain-Rain mengajak para bestinya untuk berkumpul menyatukan ide. Alhasil Jen kembali bersabar dan mengikuti perkataan dari Rain-Rain. Tampaknya di sana Kai sedang mengalami kesulitan, apalagi Restizer melakukan tindakan aneh yang membuat Kai menjadi terkejut. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan pada pertempuran Kai melawan Restizer. Dengan kekuatan OP-nya, Restizer memberikan guncangan pada kelompok Kai. Lantas Rine auto dejavu melihat reaksi mengerikan Restizer, sehingga Rine menceritakan kepada Kai bahwasanya dia pernah diselamatkan oleh Sid. Pada waktu itu Rine dikejar oleh Restizer, akan tetapi Rine ditolong oleh Sid untuk melarikan diri. Mendengarkan hal itu, Kai bergerak cepat melakukan pelindungan kepada Rine. Tanpa berlama-lama, pertempuran Restizer dan juga Kai dilancarkan kembali. Di kesempatan itu Kyoko ikutan membantu melawan Restizer, bahkan Rine menggunakan jurus ulti demi mempercepat pertarungan. Hanya saja Restizer masih percaya diri kalau dia mampu mengalahkan kelompok Kai. Lantas Restizer mencoba untuk mengambil alih tubuh Kyoko seperti pemimpin ras lainnya. Hanya saja Kyoko langsung menyerang Restizer agar dirinya tidak diganggu. Tampaknya Balmung auto terkejut melihat dampak pertarungan Restizer dan juga Kai.
象強化終焉 Sebab kenyataannya meskipun berada di dimensi lain, peluang kekacauan di dunia tetap meningkat, sehingga geng Balmung bersiap mengatur rencana membantu perlawanan Kai. Kemudian Restizer berkata Kai dan juga yang lainnya keluar wilayah, sehingga Valin bisa membantu Kai untuk bertarung. Kemudian Jen pun ikut serta, dia menggunakan panah busurnya dengan brutal. Dari serangan kombinasi itu, Restizer auto kecampak setelah mendapatkan guncangan dari kelompok Kai. Di kesempatan itu, Restizer bangkit kembali menyusun rencana pertempuran. Kemudian Restizer bergerak cepat menciptakan pahlawan baru dari hasil imajinasinya. Sontak saja Kai terkejut menyaksikan kemunculan Sid KW. Oleh karena itu, Kai bersiap bertempur kembali. Kai kemudian menyerang Restizer dengan kekuatan penuh. Akan tetapi Restizer mode Sid menghempaskan Kai. Sontak saja Kai terkejut karena dia bahkan mengalami guncangan besar. Alhasil Kai mengingat momen bersama rekannya dan membuat Kai kembali bersemangat. Di kesempatan itu Kai bangkit dari keterpurukan dan membalikan serangan Sid KW. Sementara Rine sedang disandra pada jeratan yang menyakitkan. Kemudian Rine mengingat tentang Kai, sosok pria yang dicintainya. Alhasil Rine berusaha kuat melepaskan diri dari sandraan Restizer. Setelahnya, Rine pun memaksa tubuhnya agar lepas dari ikatan besi. Sementara Kai masih sibuk bertarung dan juga memperkuat pergerakannya. Dikarenakan Rine mengalami kontak cinta dengan Kai, dia langsung berangkat ke TKP. Langsung saja Rine membantu Kai bertarung melawan Restizer mode Sid. Alhasil keduanya menyelesaikan pertempuran mereka dengan anggun. Sampai-sampai mereka sungguh kewalahan sehingga harus dirawat di rumah sakit. Selang beberapa hari Kai baru tersadar dari tidurnya. Dia bahkan memimpikan pertemuannya dengan Rine. Kemudian Kai terbangun dan dia langsung disambut oleh Rine. Di kesempatan itu Rine mulai mendekati Kai karena rasa rindu yang menggebu-gebu. Ketika mereka ingin bermesraan, Jen dan kawan-kawan muncul menghentikan keduanya. Sehingga Rine auto malu karena para bestinya mengamuk. Rine, Kai no guai wa... Nande kuru no? Suki ni natte hoshii. Nani shite no zayo, souyuu no! Sou yo, zurui! Shindai shite ta noni! Kemudian Kai dan juga para anggota berkumpul melihat Kyoko. Tampaknya Kyoko harus menjalani pemulihan beberapa waktu karena pertempuran kemarin. Sepertinya Kai dan juga para besti masih memiliki rencana pertempuran mengalahkan Restizer hingga tuntas. Bahkan mereka telah mengatur siasat untuk menemukan informasi dari Rat. Ketika usai berbincang, Kai dan juga Rine memilih berduaan. Kemudian Kai menyampaikan kepada Rine meskipun banyak rintangan, tetapi Kai telah dipercayakan oleh Sid untuk mengemban tugas melindungi Rine dan juga menyelesaikan misi. Lantas Kai kemudian menerima misi itu dengan senang hati. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa bosku.